Selamat datang di channel Cahaya Kisah Islami. Di video kali ini, kita akan menyelami perjalanan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah, dan kisah penuh makna yang dimulai dari surga hingga perjalanan hidupnya di bumi. Kisah yang membawa kita pada pelajaran tentang ketaatan, kesabaran, dan takdir yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Mari bersama-sama kita renungkan dan ambil hikmah dari kisah awal penciptaan manusia dan cobaan yang dihadapi oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Tetaplah bersama Cahaya Kisah Islami untuk mengungkap lebih dalam perjalanan hidup manusia pertama di bumi. Kisah Nabi Adam menjadi salah satu cerita penting dalam tradisi Islam yang menggambarkan asal-usul manusia pertama yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni bumi. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah dan memberinya anugerah berupa pengetahuan tentang alam semesta. Pengetahuan ini menjadi salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Adam, menjadikannya berbeda dari makhluk lain. Dengan bentuk fisik yang sempurna, Nabi Adam dikisahkan memiliki tubuh yang sangat tinggi dibandingkan manusia masa kini. Tinggi badannya mencapai 60 hasta, setara dengan sekitar 18 meter. Sebuah postur yang jauh lebih tinggi daripada manusia biasa saat ini. Hal ini juga menjelaskan mengapa Ka'bah memiliki ukuran yang besar, termasuk pintu masuknya, yang konon disesuaikan dengan ukuran tubuh manusia pada zaman Nabi Adam. Selain Nabi Adam, para nabi lainnya juga digambarkan memiliki postur tubuh yang serupa, dengan ukuran yang lebih besar dibanding manusia modern. Mukjizat pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Adam diabadikan dalam Al-Quran, salah satunya pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, di mana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semua benda di alam semesta. Pengetahuan inilah yang menjadikan Nabi Adam sebagai makhluk istimewa. Dalam Al-Quran juga diceritakan tentang penciptaan Nabi Adam dan Hawa, serta perjalanan mereka hingga akhirnya diturunkan ke bumi dan memiliki keturunan. Kisah Nabi Adam membawa banyak pelajaran berharga, terutama terkait dengan ketaatan kepada Allah. Dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di surga hingga perjalanan mereka di bumi bersama anak-anaknya, terdapat banyak nilai ketaatan yang bisa diambil sebagai pelajaran bagi umat manusia. Salah satu pelajaran utamanya adalah pentingnya menjalankan perintah Allah dan menghindari larangannya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa sebelum penciptaan Nabi Adam, Allah berdialog dengan malaikat. Allah memberitahu malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk yang dinamakan manusia, yang nantinya akan menjadi khalifah di bumi. Namun, malaikat merasa khawatir dan tidak setuju dengan rencana tersebut. Mereka beranggapan bahwa manusia hanya akan menimbulkan kerusakan, pertikaian, dan pertumpahan darah di bumi. Malaikat juga merasa bahwa keberadaan mereka yang senantiasa memuji, memuliakan, dan mengagungkan Allah sudah cukup untuk memenuhi kehendaknya. Allah kemudian menjawab kekhawatiran malaikat dengan menyatakan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Manusia diciptakan dari saripati tanah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah dan keturunannya dari air mani yang hina. Lalu Allah menyempurnakan ciptaan manusia dengan meniupkan roh ke dalam tubuhnya. Selain itu, Allah juga memberikan manusia kemampuan mendengar, melihat, dan hati untuk merasakan. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan iblis untuk bersujud sebagai tanda penghormatan. Malaikat yang diciptakan dari cahaya, dengan penuh ketaatan, bersujud kepada Nabi Adam sesuai perintah Allah. Namun, iblis, yang diciptakan dari api, menolak untuk bersujud. Iblis merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah, yang ia anggap lebih rendah derajatnya. Penolakan iblis untuk bersujud tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 34, yang menjelaskan bahwa iblis enggan dan sombong, serta termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kesombongan iblis membuat Allah murka. Akibat ketidaktaatannya, iblis dikeluarkan dari surga dan dijatuhi hukuman. Alih-alih bertaubat, iblis justru bersumpah untuk menggoda Nabi Adam dan keturunannya agar tersesat.
Iblis bertekad untuk membawa sebanyak mungkin manusia bersamanya ke neraka. Selain diberkahi dengan pengetahuan, Nabi Adam juga dianugerahi umur yang sangat panjang. Ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwa umur Nabi Adam mencapai 1000 tahun. Namun, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa Nabi Adam pernah memberikan sebagian umurnya, yaitu 40 tahun, kepada Nabi Daud. Cerita ini bermula ketika Nabi Adam melihat kilauan cahaya yang terpancar dari wajah Nabi Daud dan bertanya kepada Allah tentang siapa manusia tersebut. Allah menjelaskan bahwa Nabi Daud adalah salah satu keturunan Nabi Adam yang akan hidup di akhir zaman. Nabi Adam kemudian meminta agar Allah menambahkan 40 tahun dari umurnya kepada Nabi Daud, sehingga Nabi Daud hidup lebih lama. Cerita tentang Nabi Adam mengajarkan banyak hal tentang manusia dan hubungan mereka dengan Allah. Mulai dari proses penciptaan manusia, hingga bagaimana manusia diberi tugas sebagai khalifah di bumi, kisah ini memberikan pandangan mendalam tentang tujuan hidup manusia. Di satu sisi, kisah Nabi Adam juga menjadi pengingat bahwa ketaatan kepada Allah adalah hal yang paling utama dalam menjalani kehidupan. Sebagai manusia pertama, Nabi Adam menjadi teladan dalam hal menjalani perintah Allah. Pengetahuan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam tidak hanya menunjukkan kebesaran Allah, tetapi juga menjadikan manusia sebagai makhluk yang istimewa di antara makhluk lainnya. Selain itu, kisah tentang kesombongan iblis mengajarkan manusia untuk tidak sombong dan selalu mengingat bahwa ketaatan kepada Allah adalah yang terpenting. Kisah Nabi Adam juga menjadi awal dari keberadaan manusia di bumi. Setelah diturunkan ke bumi bersama Siti Hawa, Nabi Adam memulai kehidupan baru di dunia dan melahirkan keturunan yang nantinya akan menjadi cikal bakal umat manusia. Keberadaan manusia di bumi bukan hanya sekedar untuk hidup, tetapi juga untuk menjalankan tugas sebagai khalifah, yaitu menjaga dan memelihara bumi serta menjalankan perintah Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah Nabi Adam bisa menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk selalu berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dan tidak terjebak dalam godaan iblis yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Nabi Adam memiliki segalanya di surga dan dapat menikmati semua yang ada di dalamnya. Meskipun demikian, Adam merasakan kesepian yang mendalam. Sebagai manusia, ia merasa membutuhkan keberadaan orang lain di sampingnya. Dalam pencarian untuk mengatasi kesepiannya, Adam berharap untuk memiliki teman. Menyadari kesepian Adam, Allah menciptakan Siti Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam saat ia tertidur. Kehadiran Hawa membawa kebahagiaan bagi Adam, mengisi kekosongan yang ada di dalam hatinya. Allah mengizinkan keduanya untuk menikmati semua yang ada di surga. Dengan satu pengecualian, mereka tidak boleh mendekati pohon huldi. Allah berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, nikmatilah berbagai makanan yang ada di sana, tetapi jangan dekati pohon ini, karena jika kamu melakukannya, kamu akan termasuk orang yang zalim." Pohon huldi, yang melambangkan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, menjadi simbol larangan dari Allah. Setan, yang bertekad untuk menggoda manusia, memanfaatkan larangan ini untuk menguji keimanan Adam dan Hawa. Ia membisikkan kepada mereka tentang keistimewaan pohon huldi. Dalam Al-Quran Surat Taha ayat 120, iblis berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang takkan binasa?" Dengan kata-kata ini, iblis berusaha menggoda mereka. Iblis menggoda Adam dan Hawa dengan menyebut bahwa Allah tidak ingin mereka abadi, seolah-olah ada maksud tersembunyi di balik larangan tersebut. Dengan hasrat sebagai manusia, mereka akhirnya terpengaruh oleh rayuan iblis dan tidak taat kepada perintah Allah. Ketika mereka memakan buah dari pohon huldi, mereka segera menyadari sesuatu yang memalukan, mereka merasa telanjang. Pada saat yang sama, Adam merasakan sakit perut yang hebat. Ia bingung dan merasa tidak pantas untuk mengotori surga dengan keinginannya untuk buang air. Allah menegur Adam atas ketidaktaatannya dan mengingatkan akan larangannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 22-23,
Allah mengingatkan Adam tentang kebusukan setan dan perlunya bertaubat. Dalam cerita, Hawa juga digoda oleh iblis yang menyamar sebagai ular. Namun, tidak jelas siapa yang pertama kali memakan buah terlarang. Ada anggapan bahwa pohon huldi adalah pohon apel, simbol yang terhubung dengan tanah. Buah ini, yang membangkitkan hawa nafsu dan ketidakpuasan, menjadi ujian bagi Adam dan Hawa. Allah memang menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di bumi, bukan di surga. Meskipun Adam dan Hawa telah bertaubat, mereka tetap dihukum dengan diturunkan ke bumi. Dalam firman-Nya, Allah berfirman, "Turunlah kalian dari surga, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Tempat tinggal kalian ada di bumi hingga waktu yang ditentukan." Adam diturunkan ke puncak Bukit Sri pada di Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arab. Keduanya merasa bingung dan sedih karena terpisah, namun yakin bahwa mereka akan bertemu lagi. Setelah 40 hari, Allah mempertemukan mereka kembali di Jabal Rahmah. Adam dan Hawa memulai hidup baru di bumi, membawa dosa dari ketidaktaatan mereka di surga. Mereka pun harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Adam akan berjuang mencari nafkah, sementara Hawa akan merasakan kesakitan saat melahirkan. Ular, yang menggoda mereka, dihukum untuk merangkak di tanah. Dosa mereka menandai takdir manusia. Laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi, sedangkan perempuan bertugas mengurus anak-anak. Adam dan Hawa mulai belajar cara bertani dan beradaptasi dengan kehidupan baru mereka di bumi, serta dikaruniai anak-anak yang lahir sebagai pasangan kembar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan kepada Allah hanya menghasilkan keburukan dan menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, sebagai manusia pertama, mengingatkan kita akan pentingnya ketaatan kepada Pencipta dan dampaknya bagi kehidupan kita. Kisah tentang kehidupan Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi menyimpan banyak pelajaran berharga. Ketika mereka diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa menggunakan dedaunan untuk menutupi tubuh mereka. Namun, dedaunan itu cepat kering dan jatuh. Dipercaya bahwa aroma yang harum di Hindia berasal dari dedaunan tersebut. Setelah bertemu, Adam dan Hawa mulai menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Allah memberi mereka 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba. Allah juga mengajarkan mereka cara memerah susu dari hewan-hewan tersebut, sehingga mereka dapat meminum susu sebagai sumber nutrisi. Selain itu, Allah memerintahkan Adam untuk menggunakan bulu hewan sebagai pakaian. Mereka menyadari bahwa kenikmatan surga telah tiada, dan perasaan sedih menyelimuti hati mereka. Dari air mata mereka, tumbuhlah kacang tanah dan kacang hijau. Adam kemudian merasa kesulitan dalam menentukan waktu-waktu ibadah, dan ia mengadu kepada Allah tentang permasalahannya. Allah pun mengirimkan seekor ayam putih berukuran besar, mirip unta, dari surga. Ayam tersebut ikut bertasbih di bumi, sehingga Adam mengetahui kapan waktu untuk beribadah. Untuk melindungi diri dari cuaca, Adam menebang pohon-pohon dan menggunakan kayu tersebut untuk membangun rumah dan membuat sumur sebagai sumber air. Allah menurunkan 21 peraturan mengenai halal dan haram dalam mengonsumsi daging binatang tertentu, serta 29 huruf hijayah yang tidak bisa ditambah atau dikurangi. Ketentuan ini sangat jelas, dan Adam pun belajar huruf-huruf tersebut agar bisa memahami hukum-hukum yang diturunkan Allah. Saat Hawa mengandung, ia merasa terkejut ketika merasakan gerakan janin dalam perutnya. Ketika tiba saat melahirkan, Hawa mengalami rasa sakit yang tidak terbayangkan. Keturunan Nabi Adam berkembang pesat hingga mencapai 40.000 orang, tetapi seiring bertambahnya jumlah mereka, perselisihan dan pertikaian pun terjadi. Allah memberi Adam tongkat dari surga untuk mendidik anak-anak yang membangkang. Kisah Habil dan Kabil menjadi bagian penting dari cerita ini. Habil dan Layutsa adalah anak kembar pertama, sedangkan Kabil dan Iklima adalah kembar kedua. Habil dikenal memiliki penampilan yang kurang menarik, sementara Iklima sangat cantik. Allah memerintahkan Adam untuk menikahkan anak-anaknya dengan cara silang, sehingga mereka tidak menikahi pasangan kembar mereka sendiri.
Ketika Adam ingin menikahkan Habil dengan Iklima, Kabil merasa keberatan. Ia merasa berhak atas Iklima karena kedekatannya sebagai saudara kembar dan ketertarikan pada kecantikannya. Allah kemudian memerintahkan Habil dan Kabil untuk melakukan kurban sebagai tanda bakti. Kurban yang diterima Allah akan menunjukkan siapa yang berhak menikahi Iklima. Kabil, seorang petani yang sombong, memilih gandum yang jelek sebagai kurban, sementara Habil, seorang peternak, mempersembahkan kambing muda yang gemuk. Setelah keduanya berkurban, Allah menurunkan cahaya putih dan mengangkat kurban Habil, menandakan bahwa Habil yang ikhlas berkurban berhak atas Iklima. Kekecewaan Kabil berujung pada kemarahan, dan setan memanfaatkan situasi tersebut untuk menggoda Kabil. Dikuasai amarah, Kabil memukul Habil yang tidak melawan. Akibatnya, Habil terbunuh. Kabil merasa bingung dan ketakutan, tidak tahu bagaimana cara menguburkan saudaranya. Ia mencoba membuang Habil ke laut, tetapi ombak selalu membawa kembali tubuhnya. Dalam keadaan putus asa, Kabil akhirnya memohon ampun kepada Allah. Suatu ketika, ia melihat burung gagak yang sedang menggali lubang untuk menguburkan gagak yang mati. Menyadari cara tersebut, Kabil meniru gagak dan berhasil menguburkan Habil. Peristiwa ini menjadi catatan sejarah sebagai pembunuhan pertama di bumi. Kisah antara Habil dan Kabil mengandung banyak pelajaran bagi umat manusia. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Allah, ketergantungan manusia sebagai hamba, dan kebesaran Allah yang selalu siap memberikan pertolongan saat diminta. Kisah Nabi Adam, penuh dengan nasihat, menjadi pengingat bagi kita semua. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, dan ujian berat yang harus dihadapinya di surga dan di bumi. Dari kisah ini, kita belajar tentang ketaatan kepada Allah, pentingnya menjaga iman, serta hikmah di balik setiap ujian yang diberikan kepada hamba-hambanya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Adam dan Siti Hawa, dan selalu mengingat bahwa setiap kesalahan bisa diampuni dengan taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak hingga akhir di Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.